Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bolehkah kita bangkit berdiri dan menyatakan selamat Jumat Agung kepada sebelah kanan dan sebelah kiri kita? Selamat Jumat Agung. Iya. Yang di lantai 3 juga demikian, juga Bapak Ibu yang ada di rumah. Silakan duduk kembali. Sungguh suatu hal yang sangat indah ketika kami di majelis melihat kuota 650 sold out. Suatu hal yang kami melihat ada kerinduan yang besar dari jemaat untuk kembali lagi ke rumah Tuhan, untuk beribadah, untuk datang menyembah Dia. Kalau selama ini cuma di rumah memang bisa begitu ya, tetapi beda rasanya. Bolehkah saya bertanya Bapak Ibu yang hari ini pertama kali menginjakan kaki di gereja, boleh angkat tangan? Ya, ada berapa, puji Tuhan. Ya, terima kasih. Saudara, kita bersyukur pada momen yang spesial ini, hari Jumat Agung kita boleh kembali lagi merenungkan karya kasih Kristus. Tema kita pada hari ini adalah faithful till the end. Setia sampai akhir. Mari kita membuka Alkitab kita, hanya satu bagian Alkitab, satu bagian ayat. Yohanes pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-20. Karena hanya satu ayat saja, mari kita membacanya bersama-sama. Yohanes 19 ayatnya yang ke-30, 1, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara, bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi yang belum selesai ini. Bahkan saya punya saudara sepupu yang ada di Shanghai, lagi stres-stresnya. Karena lockdown demi lockdown, makanan yang mulai sisa sedikit, bahkan katanya mie instan itu sangat-sangat mahal di sana. Saudara, dalam kondisi pandemi yang begitu panjang, tentu kita juga mengalami kelelahan, kita mengalami stres, ketidaknyamanan. Sekarang pun Bapak Ibu masih pakai masker bukan? Ya, kecuali saya punya privilege ya, karena harus menyampaikan firman. Saudara, tidak mudah menjalani proses pandemi ini. Tetapi ketika kita boleh datang di rumah Tuhan dalam kondisi pandemi, bukankah ini suatu hal yang sukacita? Saudara, bolehkah kita mencoba berandai-andai ya? Gak ada salahnya kan kita berandai-andai untuk hal yang baik. Mari kita berandai-andai jika suatu saat WHO gitu ya, menyatakan bahwa pandemi di seluruh dunia ini sudah selesai. Wah, ketika dinyatakan seperti itu, apa respon Bapak Ibu? Apa? Senang ya. Ada yang sedih Bapak Ibu? Ya, kita mau lagi kok pandemi. Ada yang seperti itu. Saudara, saya bisa membayangkan ketika akhirnya menunggu yang begitu panjang, tahun ini hampir jalan masuk tahun yang ketiga. Tidak mudah, tapi kemudian dinyatakan sudah selesai. Ada sebuah perasaan euforia begitu senang, sama seperti anak-anak SMA ketika dia udah menyelesaikan studinya ya. Ketika mendapatkan hasil namanya lulus, wah bergirang dan wah senang sekali. Sama seperti pemuda-pemudi yang menyelesaikan S1-nya. Mereka seringkali foto gitu ya, ketika foto dalam wisuda melempar topi toganya dengan sukacita. Artinya sudah selesai perjuangan dalam studi. Mungkin kita kalau pandemi sudah selesai, kita lepas masker kita lempar ke atas gitu ya. Bebas, tidak terhambat lagi, nafas lebih lega dan lain sebagainya. Saudara, ini namanya berandai-andai. Boleh ya Bapak Ibu ya. Dan ini juga salah satu doa kita yang terus menerus kita naikkan, supaya pandemi ini juga boleh berlalu. Saudara, kalau untuk pergumulan dunia, bencana dunia yang fana ini, yang kekal ini, ketika bencana itu dinyatakan sudah selesai,
maka respon kita begitu senang, begitu bahagia, melompat kegirangan. Apalagi untuk sesuatu bencana yang serius, bencana maut yang seharusnya membawa kita masuk di dalam neraka yang kekal. Tapi kemudian ada Sang Penebus yang datang ke dalam dunia dan mengatakan, tetelestai, sudah selesai. Kita tidak lagi menjadi orang yang dihukum, menikmati ratap dan kertakan gigi yang kekal. Saudara, saya meyakini tentu rasanya jauh lebih senang daripada sekedar pandemi ini berakhir, bukan? Pandemi ini masih di dalam dunia yang fana, sedangkan keselamatan itu ada di dalam kekekalan, saudara. Seharusnya ketika kita mendengar kata sudah selesai, di situ di dalam hati kita merasakan kelegaan yang luar biasa, merasakan kedamaian yang begitu melimpah. Saya, sampah ini boleh dikuduskan, dilayakkan, ditebus sehingga beroleh hidup yang kekal. Saudara, hanya satu kata, tetelestai. Boleh bilang sebelah kanan sebelah kiri, tetelestai. Artinya sudah selesai. Mari kita mempelajari, merenungkan satu bagian firman Tuhan ini tentang kata tetelestai ini. Tetelestai ini berasal dari kata Yunani, ya. Berasal dari kata kerja teleo. Artinya mencapai tujuan akhir, menyelesaikan, menjadi sempurna. Kata ini menggunakan bentuk kata perfect yang berarti penebusan telah dilaksanakan sekali. Dan itu berlaku untuk selamanya. Efeknya terasa hingga kini dan sampai pada masa yang selanjutnya. Bukan hanya kita yang boleh beroleh selamat, tapi cucu cece kita di generasi yang akan datang, mereka pun boleh merasakan karya Allah di dalam diri Yesus Kristus menyelesaikan beban dosa dan penderitaan bagi setiap kita. Saudara, mengapa kita penting sekali merenungkan tetelestai ini? Tetelestai ini bukan cuma sebuah kata, satu kata saja. Saya kemarin bercanda dengan rekan hamba Tuhan, tenang, nanti saya Jumat Agung khotbahnya singkat aja. Saya cuma tanya ke jemaat tahu artinya tetelestai apa? Sudah selesai. Bagus, mari kita berdoa. Ternyata saudara, tidak sesimpel itu. Tetelestai bukan berarti cuma satu kata yang tidak berarti. Justru tetelestai ini sebuah kata yang mempunyai makna yang dalam, makna yang sangat kuat dan penting bagi kehidupan kekristenan kita. Mari kita merenungkan sekali lagi makna dari tetelestai itu. Yang pertama, ketika kita mendengar sudah selesai, itu berarti penggenapan karya keselamatan kekal dari Allah telah dinyatakan bagi setiap kita. Kalau Bapak Ibu membaca di PL, beberapa kali dinubuatkan akan ada seorang penebus, seorang penyelamat. Itu bukan janji-janji palsu, tetapi Allah menggenapinya dalam diri putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Sudah selesai hanya merupakan satu kata sih dalam bahasa aslinya. Tetapi dalam kata itu terbungkus Injil Allah. Dalam kata itu tercakup dasar dari keyakinan orang percaya. Saudara, saya pikir ketika Jumat Agung menjadi hal yang tidak penting, saudara tidak akan berbondong-bondong dan cepat-cepat mendaftar registrasi untuk mengikuti ibadah ini, bukan? Justru karena kita tahu dalam kematian Kristus, karyanya yang telah mengatakan sudah selesai. Di situ terjadi penggenapan karya keselamatan yang kekal bagi kita. Sia-sialah iman percaya kita kalau Kristus hanya mati dan tidak mengerjakan keselamatan dalam hidup kita.
kata sudah selesai berarti Allah menggenapi janjinya. Dia Allah yang setia. Bukan hanya kehidupan hari lepas hari yang dia cukupkan, tapi dia tahu ada satu masalah besar yang manusia tidak dapat selesaikan dengan dirinya sendiri. Masalah apa Bapak Ibu? Dosa. Saudara, penyakit apapun awal-awal COVID kita bingung kan, gak ada obatnya. Tetapi sekarang kita sudah tahu, harus banyak vitamin C, vitamin D, kita harus vaksin, itu menolong kita untuk bisa survive, bukan? Tapi saudara, masalah dosa ini tidak ada satupun umat di dunia yang sanggup menyelesaikannya, kecuali Kristus. Sehingga ketika dia mengatakan sudah selesai, di situ dia Allah yang menggenapi janjinya. Allah yang telah mengerjakan karya keselamatannya buat kehidupan setiap kita. Yang kedua, ketika Allah berkata sudah selesai, itu berarti kita tidak perlu lagi korban penghapus dosa. Bapak Ibu pernah melihat jemaat yang datang membawa domba gitu ya, atau membawa merpati. Saudara, ketika kita hidup di dalam zaman Alkitab, siapapun kita yang melakukan dosa agar dosa kita dihapuskan, kita perlu membawa korban penghapus dosa. Kalau engkau adalah orang yang berada, engkau harus membeli domba yang tambun yang tidak bercacat untuk engkau serahkan kepada imam-imam dan itu menjadi korban penghapusan dosa. Kalau kita biasa-biasa aja, kita bisa beli merpati. Tapi merpati itu pun juga bukan merpati yang biasa, saudara. Harus dicek bagaimana kondisinya. Apakah dia layak untuk menjadi korban penghapus dosa. Saudara, semua korban dari hukum Taurat harus sudah berhenti. Karena keselamatan manusia telah disempurnakan. Dan telah diselesaikan oleh satu korban saja. Yaitu kematian Kristus. Saudara, hari ini banyak pengajaran Kristen yang mengatakan kematian Kristus di kayu salib itu belum cukup. Harus ditambah dengan perbuatan baik. Harus ditambah dengan amal. Harus ditambah dengan yang lain-lainnya. Seolah-olah karya keselamatan itu tidak sempurna dan tidak berlaku kekal. Saudara, hati-hati. Kita harus menilai, kita harus benar-benar kritikal untuk kita bisa tahu apakah itu benar atau salah. Saudara, ketika kita menyadari ada Kristus yang telah dikorbankan buat kita, kita tidak perlu lagi membawa perantara atau sebuah kurban untuk menghapus dosa. Tapi yang kita perlukan adalah kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang hancur, dengan penyesalan yang sungguh, dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, ini aku anakmu, aku telah melakukan dosa. Arti yang ketiga, ketika ada kalimat sebuah kata tetelestai, sudah selesai. Itu berarti menjadikan kita sebagai umat pemenang. Saudara, biasanya kita selalu mengatakan, wah Paskah, momen Paskah kita baru menang. Kristus bangkit kita baru menang. Tapi ketika Yesus mengatakan sudah selesai, disitulah seluruh kuasa setan dan dosa telah selesai bagi umat Allah di kayu salib. Ketika Yesus berkata, sudah selesai. Kristus masuk ke dalam kemenangan atas peperangan melawan setan dan dosa. Saudara, Kristus menjadikan kita sebagai umat pemenang. Karena dia sendiri telah menang melawan dosa, melawan maut. Tapi pertanyaannya bagi setiap kita, sudahkah kita yang telah dimenangkan oleh Kristus benar-benar menjadi seorang pemenang? Ketika engkau menghadapi dosamu, ketika engkau tergiur dengan dosa lamamu, sudahkah di situ engkau menjadi pemenang? Engkau berani berkata, tidak, aku sudah menerima Roh Kudus dalam hidupku.
Hidupku telah disucikan, telah dipisahkan, dikhususkan bagi Allah. Aku tidak mau menghambakan diriku lagi kepada dosa, kepada dunia dengan segala kesenangannya. Saudara, ketika Kristus menjadikan kita umat pemenang, sudahkah di dalam hati kita menomorsatukan Dia? Kita mengutamakan Dia di atas segala sesuatunya, dari segala kepentingan kita. Atau mungkin ada dosa-dosa tertentu yang warnanya abu-abu, gitu ya. Kalau warnanya hitam kelihatan, misalnya hari ini ibadah, nggak usah ke gereja, udah tahu ya, itu nggak benar. Tapi ada dosa yang abu-abu. Kira-kira ini boleh, Jo? Kira-kira ini, gitu ya. Di momen seperti ini, sudahkah kita minta hikmat dari Tuhan? Tuhan, ini godaan, ini tantangan. Aku menghadapinya. Apa yang harus aku lakukan? Apakah kita kompromi? Sekali-sekalilah Tuhan. Enggak apa-apa ya. Nanti aku minta ampun, aku mengakui dosa, kan Tuhan ampuni. Saudara, hati-hati. Ketika Kristus telah mengatakan sudah selesai, seolah-olah Ia ingin mengatakan, aku muak dengan dosa dunia ini. Akankah engkau yang mengaku sebagai murid-muridku, anak-anakku? Apakah engkau juga tidak muak terhadap dosa-dosamu? Terhadap dosa dunia yang selama ini mengikat engkau dengan sangat erat? Atau saudara, mungkin ketika engkau datang hari ini engkau masih menyimpan dosa-dosa kenyamanan, dosa-dosa yang sayang sekali. Tuhan sudah, jangan korek-korek. Tuhan sudah, biar kita masih sayang dengan dosa ini Tuhan. Nanti kalau semua dekat-dekat waktu, saudara memang tahu kapan waktunya saudara dipanggil Tuhan. Baru saudara bertobat dan menerima anugerahnya. Saudara, jangan bermain-main. Ketika Dia, Kristus, menjadikan kita pemenang, jangan membuat diri kita menjadi pecundang. Seperti babi yang masih menikmati lumpuran dosa. Karena dengan demikian, kita telah menganggap anugerah itu adalah anugerah yang murahan, anugerah yang receh. Sehingga kita tidak menghidupi dengan kesungguhan dan ketulusan hidup kita. Dan yang keempat, ketika kita mendengar kata sudah selesai, itu berarti Kristus telah memperdamaikan antara Allah dan kita manusia. Saudara, kondisi manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus dan suci, maka di tengah-tengahnya itu ada jurang yang begitu dalam, dan tidak ada satupun orang yang dapat menyeberangi jurang itu kecuali anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Karena keadilan Allah telah dipuaskan dengan kematian Kristus di kayu salib. Kematian Kristus merupakan the sacrifice of redemption. Pengorbanan yang menebus. Tapi bukan hanya menebus saja, tetapi the sacrifice of propitiation. Pengorbanan yang memperdamaikan. Dulu kita terasa jauh dengan Allah. Zaman dulu, zaman PL, Allah itu adanya jauh di gunung-gunung. Tidak semua bisa mendengar Dia, tidak semua bisa melihat Dia. Bahkan lihat cahayanya aja bisa mati. Tetapi ketika Kristus datang ke dunia dan menebus kita, dosa itu yang menjadi halangan kita dengan Allah telah diselesaikan oleh Kristus. Dan hari ini dengan tenang dan dengan bangga kita bisa menyanyi, ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Saudara, tidak ada lagi jurang pemisah. Kita bahkan memanggil Dia seorang Bapa. Sudah bukan pribadi yang jauh di sana, tapi Dia sangat dekat. Dan setiap kita ada pergumulan dan kesulitan, setiap saat kita bisa berdoa, datang kepadanya, menangis di hadapannya. Karena Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah.
Saudara, ketika relasi kita telah dipulihkan oleh Allah di dalam diri Kristus, apa yang kita kerjakan hari ini? Saudara, Yohanes 4 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, ketika Yesus ada di dalam dunia, Dia tahu tujuan jelasnya, bukan misi pribadinya, tetapi adalah pekerjaan Allah, kehendak Allah. Sehingga ketika Yesus mengatakan makananku nih, kalau kita kan di sini makanan kita babi putar dan lain sebagainya. Tetapi yang jauh lebih utama yang diperlukan oleh Kristus ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan poin yang penting, menyelesaikan pekerjaannya. Dan jelas Kristus telah menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga tadi kita baca tetelestai. Sudah selesai. Saudara, Kristus di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah manusia yang 100%, Dia sempat mengatakan, kalau boleh Tuhan, cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Kristus belajar untuk taat. Di tengah-tengah kedagingannya, saudara jangan lupa, Kristus pun 100% manusia. Di tengah-tengah kedagingannya Dia pun merasa Dia tidak sanggup. Dia pun merasa Dia tidak mampu. Tetapi Dia belajar untuk taat sampai akhirnya. Dan ketika kita mengaku kita adalah murid Kristus, kita adalah anak-anak Tuhan, masakan kita tidak mau menyelesaikan pertandingan hidup kita, melakukan kehendak Allah yang penuh di dalam hidup kita. Saudara, ketika kita melihat karya Allah yang sebegini besar, satu kata saja mengandung makna yang begitu dalam, begitu indah. Lalu apa respon kita? Apa yang bisa kita balas untuk Tuhan? Saudara punya uang? Saudara mau kasih semua ke gereja? Ya, itu baik sih. Tetapi itu tidak sebanding dengan karya pengorbanan yang Dia lakukan. Saudara, ada 3 jenis respon orang ketika dia mengalami dan mendengar kasih Allah yang besar yang mau berkorban bagi manusia. Respon manusia yang pertama, dia mengatakan, Dia kan Allah. Sudah sewajarnya Dia melakukan hal itu. Kalau Dia tidak membebaskan manusia, tidak menyelamatkan manusia, maka Dia bukan Allah dong. Sudah sewajarnya Dia melakukan hal itu. Itu tugasnya, itu bagiannya. Lihat, tipe orang yang pertama ini sama sekali tidak ada ungkapan syukur. Dia hanya merasa Allah sebagaimana tugasnya, Dia melakukan untuk kepuasan dirinya, untuk kesenangan dirinya. Respon yang kedua, terima kasih Tuhan, Engkau telah mati di kayu salib untuk aku. Engkau telah menyelesaikan semuanya supaya aku beroleh selamat yang kekal. Tapi Tuhan, mohon maaf. Aku masih menikmati kenikmatan dunia ini. Aku belum bisa move on Tuhan. Ya mungkin nanti 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, aku baru bisa move on. Orang yang kedua, dia merasakan besar anugerah Tuhan dalam hidupnya. Tetapi dia masih mengeraskan kedagingannya dan menyimpan kenikmatan itu. Mungkin orang lain tidak tahu. Dia bisa saja datang ke gereja. Dia menikmati anugerah Tuhan. Tapi dia tidak mau diubahkan hidupnya oleh Tuhan. Atau orang yang ketiga, dia mengatakan, Tuhan, ini aku, anakmu yang sangat-sangat tidak layak. Di antara orang segini banyak, aku yang paling berdosa. Aku yang paling tidak layak.
untuk menerima anugerah keselamatan ini. Aku tidak punya apa-apa untuk membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Aku tidak punya banyak cukup harta untuk memberi kepadamu. Aku tidak punya banyak kemampuan untuk melayani Engkau. Tapi aku punya persembahan hidup. Aku punya hati yang mau belajar taat. Memberikan hidupku seutuhnya kepadamu Tuhan. Aku mau menghidupi hidup yang sudah Kau anugerahkan. Kesempatan yang kedua di dalam hidup yang baru ini. Menggunakan semaksimal mungkin untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara termasuk orang yang nomor berapa? Sudahkah setiap hari living in faith every day? Saudara, kita gak bisa memberikan apapun di dunia ini yang sebanding dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan buat kita. Tapi satu hal yang kecil, yang sederhana, yang bisa kita berikan untuk Dia adalah persembahan hidup kita. Menghidupi hidup yang baru di dalam Dia dengan beriman hari lepas hari. Saya tahu ini tidak mudah. Ada Bapak Ibu yang sudah divonis sakit bertahun-tahun dan sampai sekarang masih terbaring lemah. Doa saudara belum dijawab sampai sekarang. Engkau sejak awal pandemi sudah berusaha mati-matian untuk bangkit dari ekonomimu. Tapi toh sampai sekarang belum ada perubahan. Tapi saudara ingat, Allah ingin menjamah keseluruhan hidup kita. Asal kita mau memberikan hati kita yang terbaik bagi Dia. Menghidupi seluruh hidup kita dengan beriman kepadanya. Semakin hari semakin beriman kepadanya. Seperti Rasul Paulus. Dalam 2 Timotius 4 ayat 6-7 dia berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudara, ini adalah persembahan hidup yang Tuhan mau Dia dapati dalam diri kita. Dia mau kita sebagai umat yang sudah ditebus, umat yang sudah dilayakkan. Kita boleh mengisi kehidupan kita faithful till the end. Beriman terus walaupun itu berat. Karena kita tahu karya salib telah mengerjakan apapun penderitaan yang saat ini sedang kita alami. Saudara, jangan baper, jangan terlalu sedih. Kalau engkau merasa engkau orang yang paling menderita di dunia ini, lihat kayu salib. Ada pribadi yang lebih dahulu menderita, jauh lebih keras, jauh lebih hina dari apa yang bisa kita hadapi dalam penderitaan kita hari ini. Mari, dengan karya Allah yang besar, kita mau berkomitmen, memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, beriman, setia sampai akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami di tengah-tengah ketidakmampuan kami sebagai orang percaya. Kami lemah Tuhan. Kami tidak dapat hidup tanpa pertolongan Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus yang seringkali menampar kami ketika kami mulai salah jalan. Tuhan, tolong mampukan kami. Jangan biarkan kami hanya ikut rame. Hari ini kami memenuhi gedung gereja, tetapi tidak ada perubahan hidup yang terjadi dalam diri kami. Tubuh kami, raga kami kelihatannya ada di dalam gereja Tuhan. Tetapi bagaimana dengan kerohanian kami Tuhan? Mungkin saja hari ini kami sedang mengalami kekeringan.
Kami mengalami kurang percaya kepada Tuhan. Kami mengalami kekendoran untuk membaca firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Sejatinya kami belum membalas kasih Tuhan dengan persembahan hidup kami. Setia kepadamu sampai akhir hidup kami. Tolong kami Tuhan. Apalagi nanti kami akan semeja perjamuan dengan Engkau. Sungguh kuduskan dan layakkan kami. Setiap kali kami meminum anggur, kami boleh mengingat itu adalah darah yang telah tercurah untuk dosa kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan setiap tetesan darah yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Dan ketika kami makan roti, itu kami mengingat ada tubuhmu yang tercabik-cabik. Engkau mengalami sakit yang luar biasa. Dan itu kau lakukan karena engkau taat kepada Bapa. Supaya kami beroleh keselamatan kekal. Mampukan kami Tuhan. Biarlah kami datang sungguh-sungguh dengan hati yang mau dibaharui oleh Roh Kudus. Semakin hari kami semakin beriman di dalam Tuhan. Kami tidak melihat dengan mata kami yang terbatas, tapi kami melihat dengan mata iman, di mana kami meyakini lewat penderitaan dan kesulitan kehidupan ini, Yesus, Engkau lebih dahulu menderita bagi kami, sehingga kami tidak merasa kami orang yang paling menderita. Karena Engkau telah mengerjakannya lebih dahulu bagi kami. Tolong kami ya Tuhan, meteraikan firman-Mu ini dalam hati setiap kami. Dan mampukan kami memberikan keseluruhan hidup kami menjadi saksi-saksi-Mu yang semakin nyata di tengah kota kami. Yang semakin hari semakin mulai menghijau ini Tuhan. Kami rindu, kami boleh menyaksikan karya-Mu, kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Inilah doa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.